dengan anggota kelompok 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Silmi Sufia Al-Mahdi, dan teman saya yang kedua bernama Muzaina Nurulail Alifia. Yang ketiga teman saya bernama Sri Wulan Febriani. Yang keempat teman saya bernama Adi Fadina. Yang kelima teman saya bernama Ahmad Hudaifa. Kelompok 1 di sini akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan, dan manfaat, indikasi, kontraindikasi tentang tindakan perawatan infus, perawatan kateter pada pria, dan perawatan luka gangren. Yang pertama, definisi perawatan infus. Dressing atau perawatan infus adalah suatu upaya atau cara untuk mencegah masuknya mikroorganisme pada vaskuler sehingga tidak menimbulkan terjadinya infeksi saat terpasang infus. Tujuan dan manfaat kegiatan perawatan infus. Tujuan perawatan infus menurut SOP keperawatan, tujuannya adalah mencegah terjadinya infeksi. Manfaat yang pertama, mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, protein, karbohidrat, dan lemak. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen darah. Yang keempat, jalan masuk dalam pengobatan. Yang kelima, memonitor vena central. Indikasi perawatan infus. Yang pertama, pada pasien yang terpasang infus. Yang kedua, pasien dengan kesulitan bergerak atau bed rest. Yang ketiga, pasien dengan pemasangan infus yang relatif lama. Yang kedua, definisi perawatan kateter pada pria. Suatu tindakan keperawatan dalam memelihara kateter dengan antiseptik untuk membersihkan ujung uretra dan selang kateter bagian luar serta mempertahankan kepatenan posisi kateter pada pria. Tujuan dan manfaat kegiatan perawatan kateter pada pria. Tujuan yang pertama, menjaga kebersihan saluran kencing. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen darah. Yang keempat, jalan masuk dalam pengobatan. Yang kelima, memonitor vena central. Indikasi perawatan infus. Yang pertama, pada pasien yang terpasang infus. Yang kedua, pasien dengan kesulitan bergerak atau bed rest. Yang ketiga, pasien dengan pemasangan infus yang relatif lama. Yang kedua, definisi perawatan kateter pada pria. Suatu tindakan keperawatan dalam memelihara kateter dengan antiseptik untuk membersihkan ujung uretra dan selang kateter bagian luar serta mempertahankan kepatenan posisi kateter pada pria. Tujuan dan manfaat kegiatan perawatan kateter pada pria. Tujuan yang pertama, menjaga kebersihan saluran kencing. Yang kedua, mempertahankan kepatenan atau fiksasi kateter. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat, mengendalikan infeksi. Manfaat memberikan rasa nyaman kepada pasien dan mempercepat proses penyembuhan pasien serta mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Indikasi perawatan kateter pada pria. Yang pertama, pasien yang terpasang kateter lebih dari 7 hari. Yang kedua, pasien yang tidak memerlukan pemasangan kateter menetap. Kontraindikasi perawatan kateter pada pria. Yang pertama, pasien dengan prostatitis akut. Yang kedua, pasien dengan suspek trauma uretral. Yang ketiga, pasien dengan riwayat struktur uretra. Yang keempat, pasien yang baru selesai menjalani TURP atau Trans Urethral Resection of the Prostate dalam
jangka waktu 24 jam. Yang kelima, pasien yang mengalami phimosis. Yang keenam, pasien yang mengalami riwayat sulit dipasang kateter. Yang ketujuh, pasien yang dicurigai mengalami hematuria. Yang kedelapan, pasien yang mengalami atau menunjukkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Yuk teman-teman, tonton video dari kelompok 1 Cikidot. Perawatan infus dan kateter pada pria. Alat-alat. Hand sanitizer. Cairan NATO. Kam berisi kasa steril. Kucing. Bak instrumen berisi pinsat. Apron. Selimut ganti. Pengalas. Handskun steril. Handskun. Bengkok. Tahap orientasi. Selamat pagi. Perkenalkan, di sini dengan saya Kawal Sebi yang bertugas hari ini dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Dan dengan Bapak Ludi ya, bagaimana Ibu Bapak kondisi hari ini? Apakah masih ada keluhan? Untuk hari ini mungkin ada keluhan. Baik, jadi kedatangan saya ke sini yaitu saya akan melakukan perawatan infus dan juga kateter pada Bapak. Dan juga agar Bapak tidak ada infeksi dan juga merasa lebih nyaman. Di sini saya mungkin membutuhkan waktu selama 15 menit kurang lebih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah saya diizinkan untuk melakukan tindakan? Baik Bapak Ibu, mungkin selama saya melakukan tindakan, Ibu dan Bapak juga bisa menunggu di luar terlebih dahulu. Jika saya sudah selesai, saya akan memanggil Bapak dan Ibu untuk kembali ke dalam ruangan. Tahap kerja. Mencuci tangan. Menjaga privasi. Mendekatkan alat. Memasang APD. Memasang pengalas. Mematikan infus. Membasahi plaster dengan menggunakan alkohol swab. Membuka plaster.
Membasahi kasa menggunakan cairan natol. Membersihkan daerah tusukan. Menutup dengan kasa steril. Menempelkan plaster. Melipat pengalas. Menyetel infus. Mengganti selimut pasien.
Memasang pengalas. Merendam kasa ke dalam cairan natto. Mengganti handscone. Menggunakan handscone steril. Mengganti kasa pada penis. Membersihkan bagian ujung panis. Mengganti dengan kasa yang baru. Menggulung pengalas. Menutup kembali selimut pasien. Mengganti selimut pasien. Meminta keluarga pasien untuk masuk kembali. Baik, Bapak, Tahap terminasi. Ibu sudah selesai melakukan tindakannya. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan saya Melakukan evaluasi sekaligus berpamitan kepada keluarga pasien. Atau bagaimana Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat, atau Ibu juga bisa menekan tombol yang ada di sebelah kanan Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Semoga Bapak ibunya sembuh dan segera bisa pulang dari rumah sakit.
Melepas APD. Mencuci tangan. Perawatan luka ganrang. Yang ketiga, definisi perawatan luka. Perawatan luka adalah suatu tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah supaya tidak terjadi infeksi pada luka. Tujuan dan manfaat perawatan luka gangren. Tujuan perawatan luka gangren pada dasarnya difokuskan untuk mengangkat jaringan mati, mencegah penyebaran infeksi, serta mencegah penyakit yang menyebabkan semakin berkembang biaknya gangren. Manfaat perawatan luka adalah dengan menjaga kebersihan, dapat mencegah infeksi, memberikan rasa aman dan nyaman untuk pasien. Indikasi perawatan luka gangren. Yang pertama, pada balutan yang sudah kotor. Kontraindikasi perawatan luka gangren. Yang pertama, pembalutan dapat menimbulkan kondisi terlalu lembab sehingga mikroorganisme dapat hidup. Yang kedua, pembalutan dapat menyebabkan iritasi pada luka melalui gesekan-gesekan pembalut. Yuk teman-teman, tonton video dari kelompok 1 Cikidang. Mencuci tangan. Alat-alat. Kucing berisi kasa steril. Cairan NATO. Hand sanitizer. Kucing. Betadine, salep. Bak instrumen berisi pinset. Pengalas. Telemek. Handskon steril. Handskon. Bengkok. Permisi Pak, Bu. Assalamualaikum Pak, Bu. Selamat pagi. Di sini Tahap orientasi. saya dengan perawat pria yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apakah ini benar dengan Menjelaskan tujuan serta meminta izin terhadap keluarga pasien. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan perawatan pada luka Bapak Rudi. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mengizinkan saya melakukan tindakan? Nah, kalau begitu, selama saya melakukan tindakan, Bapak dan Ibu dimohon untuk menunggu di luar ruangan ya. Nanti setelah saya selesai melakukan tindakan, Bapak dan Ibu boleh masuk lagi ke sini. Tahap kerja. Mencuci tangan. Mendekatkan alat. Menjaga privasi. Memasang APD.
Memasang pengalas. Membasahi area plaster dengan alkohol swab. Mengganti handscoon. Menggunakan handscoon steril. Merendam massa ke dalam cairan natto. Membersihkan area luka dengan kasa yang telah direndam ke dalam cairan natto. Keringkan daerah luka. Pasang ke salep luka. Tutup luka dengan menggunakan kasa. Aplikasi balutan dengan menggunakan plaster. Melipat pengalas.
Meminta keluarga pasien untuk masuk kembali. Tahap terminasi. Bu, saya sudah selesai Melakukan evaluasi sekaligus berpamitan kepada keluarga pasien. Bapak Rudi cepat sembuh dan cepat bisa pulang ya. Di sini saya pamit kembali ke ruang perawat, dan jika membutuhkan saya bisa mendatangi saya di ruang perawat atau pencet bel yang ada di samping ibu. Permisi Pak, Bu. Merapikan alat. Membuka APD. Mencuci tangan. Thank you for watching.